Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijal wa sirri bisairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah, nas'alu subhanahu wa ta'ala hayyabana wa habbatana inna matana fil nabi kalmatan syahadna lin nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Yang artinya itu adalah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, dan orang yang tidak ingat, orang yang tidak berzikir kepada Allah, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hatinya, nah, jadi hatinya itu seperti orang hidup dan mati. Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Bila orang kada tapi berzikir, enggan berzikir. Tetapi kalau orang artinya menggemari, senang, gembira, semangat berzikir, walaupun tubuhnya terasa lemas, namun hatinya hidup, bukti akan. Karena orang yang berzikir itu pada hakikatnya mengerti tentang hakikat diri kita tiada fana, hanya yang berlaku wujud Allah. Nah itu nang zikir, nang la ilaha illallah, nang baisi. Nang baisi itu kayak apa? Nang kosong tuh kayak apa? Nah, kalau yang kosong itu berzikir cuma di lidah, tapi ketembus di dalam hati. Kalau baisi itu di dalam hati, baisi mengeluar kepada mulut. Nah jadi di dalam dulu la ilaha illallah. Kalau orang yang kada baisi di dalam cuma di lidah. Semua orang bisa. Cuma bacaan yang didapatnya la ilaha illallah. Tapi kada mendapatkan suatu orangnya. Kalau orang marifat, orangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah. Karena nafi dan isbat yang berlaku kalimat zikir la ilaha illallah itu berlaku nafi dan isbat. Nafi tiada, isbat nyata. Nafi itu hak kita, milik kita. Nafi tiada fana. Sedangkan isbat nyata. Nyata siapa? Nah berarti wujud Allah Ta'ala. Kadang kawa artinya kita menuduh orang. Kenapa berzikir kita? Mungkinnya sakar, mungkinnya mabuk, sakar rububiyah, mabuk ketuhanan, mabuk lawan Tuhan. Sama lawan orang membaca salawat dia mabuk lawan Allah, mabuk lawan diri Rasulnya, pinandu ya. Jadi orang yang pinandu ini wajarnya itu orangnya nang dipinandu, itu orangnya nang dirindui, wajarnya menangis, wajarnya asyik, wajarnya sakar. Nah itu kalaunya di dalam zikir. Karena yang sedekat-dekatnya mencapai ma'rifat kepada Allah itu adalah melalui zikrullah. Melalui zikrullah, bukan zikruka. Nah
Kalau zikruka zikir kita, kalau zikrullah zikir Allah Ta'ala. Karena baginda Rasulullah pernah bersabda, ma'amila adamiyun amalan balahu min ajabul qabri min zikrillah, yang artinya tidaklah ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada siksa kubur selain daripada zikrullah. Nah, jadi tidak ada yang menyelamatkan seseorang itu daripada azab kubur kecuali zikrullah. Zikrullah ini pemahamannya, jaka bahasa intinya, nang berzikir bukan kamu. Yang berzikir la yazkurullah illallah. Nah, berarti panah sudah dirinya, karam sudah dirinya, nyata timbul wujud Allah. Nah, siapa nang berzikir ya? La ilah. Jadi kada ada lagi keterbatasan, kada ada lagi berapa berzikir, bilanya nak berzikir sebanyak-banyaknya, bilanya artinya nak stop. Itu kalau orang sudah makam ikhlas. Lagi tahapan pertama biar aja dulu sehari 1000, 2000. Tapi karena bilanya sudah keasikan, kada lagi berbatas. Makanya dibatasi ikamlah umpamanya aja, supaya dapat mengaji. Jadi lah turun umpamanya hari-hari, nah seminggu 7 kali. Tapi setelah artinya sudah dapat, kan artinya biar aja lagi 4 hari 4 kali. Nah sama, kalau orang artinya sudah kenal, yang penting kenalnya ilmunya bukan amalnya pula. Karena jangan salah jadi si Ibnu Athaillah, ija patahala kawijatan minat ta'aruf fala tubalu ma'aka wa in kulli amalika. Tidak mengapa bagi kamu walaupun amal kamu sedikit. Amal kamu sedikit tapi ilmu ketuhanan. Nah, amal sedikit ilmu ketuhanan ada, daripada amal banyak tapi tidak pernah mengetahui jati diri. Jati yaitu diri, jati diri. Nah, jadi jati diri itu ya Rabbani, turun ya nurani, turun ya rohani, turun ya jasmani. Jadi antara jasmani, rohani, nurani dan Rabbani itu jadi satu lah. Kan satu, kemana satu nampaknya ya kepada jasad. Jasad ini jasmani, muhadas ini artinya berubah-ubah, hancur. Sedangkan rohani, nurani, Rabbani itu kadim. Tiga yang kadim, satu yang muhadas. Yang muhadas ini diangkat oleh nang kadim, nang 3 ini tadi. Nah, jasmani diangkat oleh Rabbani, nurani dan rohani. Jadi ambil aja jasmani dari nur, ambil saja Rabbani, nurani, rohani, ambil saja nur juga. Nah, jadi jasmani nur, rohani nur, ke atas lagi nurun ala nurin. Jadi kada ada lagi diri kita, karena lenyap panah di dalam nur Muhammad. Ya ini awak nina, tanah, air, angin, api. Tanahnya dari nur, airnya daripada nur, anginnya daripada nur, apinya daripada nur. Ya nur Muhammad tuh habis sudah. Amun kita ini logikanya manusia, ngaran kita ini manusia bangaran manusia. Tapi apabila jelek manusia, kada baik manusia, kedudukan statusnya ke bawah menjadi makhluk binatang. Kan manusia umum nih, ada seluruh dunia ini kan manusia bebas tuh manusianya, ini itu. Tapi bilanya kada baik, lalu status manusia itu sebagai binatang. Sedangkan manusia kalaunya artinya beramal, salat, berzikir, baca salawat, bisa dikatakan hamba, meningkat sebagai manusia, meningkat satu tingkatan kepada hamba. Tapi belum sempurna menjadi hamba. Yang sempurna itu menjadi insan kamil. Yang menjadi insan kamil ini yang sempurna, kayak apa caranya hamba menjadi insan kamil? Mengenali diri roh itu siapa.
Diri ruhani itu hakikatnya Muhammad, makanya insan kamil. Kalau Nabi Muhammad ke atas, paling atas, insan kamil mukamil, insan yang sempurna, maha sempurna. Kalau kita kada di bawah daripada insan kamil mukamil. Kalau nyaarnya status hamba, kada puas. Inya sembahyang tapi syirik, inya beramal tapi syirik. Syiriknya ini sedikit sekecil debu yang namanya syirik tetap syirik. Biarnya kada banyak beramal tapi nya kada syirik. Ininya banyak beramal tapi syirik. Jadi kada kawal lamun syirik ini, karena sembahyang pun celaka. Karena di dalam surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun, celaka. Celaka bagi kamu, mereka kamu di mereka ya kita. Celaka bagi kita yang salat lalai. Lalai ini sama dengannya lupa. Lupa lawan siapa? Lupa nih ya, kada ingat ke kamu tuh, lupa kamu tuh kada ingat. Kada ingat lawan siapa? Kada ingat lawan Tuhan nama gawi. Padahal nama gawi ini siapa? Akimi salat ali jikri, diri yang salat. Diri rohani. Diri ruhani yang bernampak kepada jasmani. Menibadakan jasmani salat kada kawa pun kada ada ruhani. Dibadakan ruhani salat kada kawa pun kada ada Nur Muhammad. Dibadakan Nur Muhammad yang salat kada ada kawa juga pun kada ada Rabbani Jat Allah. Nah jadi keempatnya ini saling berkaitan erat. Sama ibaratnya di atas kan perintah camat. Perintah camat ini memberikan surat edaran kepada Pak Lurah. Nah, jadi Pak Lurah memberikan surat edaran untuk gotong royong kepada Pak RT. Dan Pak RT itu memberikan edaran kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya jasmani, awak kita nih masyarakat kan banyak lah. Banyak tangan, betis, mata, telinga, hidung. Nah, itu masyarakat banyak. Kalau RT satu, lurah satu, camat satu, awak ini kan banyak bersuku-suku. Tapi kalau roh satu, Nur Muhammad satu, Rabbani Tuhan satu. Nah jadi itu, jadi gawian daripada orang kampung, gawian masyarakat tidak lain daripada gawian camat tadi. Cuma camatnya artinya kali langsung menyuruh ke orang kampung. Melalui proses camat ini tadi, melalui daripada Pak Lurah, Pak Lurah melalui daripada memerintah kepada RT, RT memerintah kepada masyarakat, sama Rabbani Jat Allah memerintah kepada Nur, Nur memerintah kepada Ruh, Ruh memerintah kepada batang tubuh. Nah sama itu umpamanya. Jadi gawian orang kampung itu kejahiran gawian camat. Hendak melihat gawian camat, lihati gawian orang kampung. Hendak melihat gawian Rabbani, tuh lihat jasmani menyatakan dirinya Allahu Akbar. Kebesarannya yang mengangkat tangan tuh si Ho. Nang memadakan Allah Ta'ala tuh besar Ho. Ho mana? Coba mun kada Ho, Allah ini kada kau mangkat takbir. Coba pun kada dah Allah ini kada kau melihat. Nah ya nang tadi Rabbani belimbai tangan, bukan tangan nang belimbai. Roh jar artinya nambah kuasa, bukan roh nambah kuasa. Nur Muhammad bukan Nur Muhammad nambah kuasa. Rabbani jati diri. Jati itu ya diri, jati diri. Nah jadi ayo lagi berzikirna. Semangatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, karena lain hanya wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Sampai ke kutub tuh. Jat, diriku ada, diriku ada, diriku ada. Jatuh diri, jut ada. Diri siapa? Diri yang tersembunyi. Laisa harfin wala sautin. Yang tidak berhuruf dan yang tidak bersuara. Mana barangnya? Masuk ke dalam kamar, pagi lampu ada kritik batin. Ada hurufnya, suaranya kada ada. Berhuruf ke ABC kada ada. Tapi nyata. Nah, imannya lagi. Kalau selagi dicari orangnya mau dicari memang kada ada, tapi nyata.
Kalau usah ngali-ngali angin aja nana tangkap angin adalah. Tapi nyatanya di mana? Di ilmu dan dirasa. Nyatanya wujud diri Allah di mana? Di ilmu dan dirasa. Rasa rahasia. Nah, ilmu lah. Jadi nang melihat Tuhan ini melihat kembali aja melihat dengan apa? Dengan ilmu. Tidak dengan biji mata, karena Sayyidina Ali bersabda, Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku, aku tidak ragu lagi bahwa yang mata batin itu Allah. Dan sedikit. Jadi karena kita artinya ke masyarakat kalau ada hukum, lalu dijadikan, lalu ciptakan Muhammad supaya menyempurnakan akhlak. Wajib ke syariat, wajib. Umpamanya, nah awalnya banyak jadi hukum ke atas. Allah Ta'ala juga aja. Mun Allah Ta'ala tuh garing jangan berobat. Bilanya lapar jangan makan. Mun Allah Ta'ala makan juga. Lapar makan lah berarti kena kuasanya. Amun masih begawi ya. Nah, sakit bebat. Jadi sakit Allah Ta'ala kan menyembuhkan. Nah, tidak. Obatkah yang menyembuhkan? Tidak juga. Nah lah, amun Tuhan tak pernah menyembuhkan aneh. Begana garing sakit Tuhan juga jangan menyembuhkan, jangan bawa obat pian tetap sakit kah? Nah, lalu kayak apa caranya? Obat nuragin jangan mabian sakit kepala. Syirik pulang kata ke obat. Di mana adanya Allah Ta'ala pulang. Nah, jadi nya sakit kepala lalu berobat. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan Allah Ta'ala juga. Tapi rahasia Allah Ta'ala ada pada obat. Rahasia zat Allah Ta'ala ada pada obat nampak. Nah, karena rahasia Allah, rahasia zat Allah tuh zat juga nih zat sebertan. Rahasia zat Allah nampak ke badan nuragin. Nah, lalu inya meminum. Nah, makanya kalau kadang kau sebuting aja. Padahal Allah Ta'ala jalur dari nah. Allah Ta'ala pian lapar. Ya Allah hakikatnya pian juga sama pihak lapar. Jangan makan lapar kada. Nah, jadi pulang nasi manganyangi kada. Amun kada Allah Ta'ala bang. Jadi rahasia Allah Ta'ala ada pada nasi. Lalu dengan syariat, hukum syariat memakan lalu kenyang. Nah jadi artinya di situ obat tadi yang terkandung rahasia zat Allah. Makanya kan ada artinya di situ hukum syariat berlaku. Nah syariat ngarannya sama anak jadikan kada kau melepas hukum syariat benang di Allah Ta'ala umpamanya. Tapi bisa pian namun sanggup kada sanggup bang. Mungkin kedudukan di Allah Ta'ala kawa pian tapi kada sanggup. Tuh pian salat imbang bulikannya pian salat pian. Jadi sampai seminggu bah. Jadi Allah Ta'ala pian seminggu. Makan kada lah, minum kada. Kada tahu dibini ya. Ujarlah, tapi kada mampu. Tapi pang pian menjadi Allah Ta'ala ini pian hutang lunas madakan. Mbak pian sembahyang. Ada tong kari kita ke rumah. Pokoknya sembahyang ya. Kada baninya lagi. Kayak esok datangnya pulang. Sembahyang pulang. Ya sembahyang tadi kan sebulan lo kada datang tagi. Nah. Cuma kada mampu lah nah. Makanya status kita itu kada mampu jadi Allah. Cuma hamba. Mau dipikirkan jangankan jadi Allah, jadi hamba pun tidak mampu. Ini kan sulit itu. Cuma kita ini artinya menerima kesadaran lakon-lakon karena ada akal dan nafsu. Memang segalanya kita pikirkan kalau min indillah. Segala sesuatu memang daripada Allah, apapun daripada Allah. Pamin khair wa syarrun aqwa dzur wal iman wal kufur. Kebaikan, kejahatan, manfaat, iman dan kufur itu dari Allah. Cuma dibatasi pulang. Nah kaya rancak kalau mau makan nah kaya ayam, bintalo ayam, nah kaya ayam, behira teh ayam. Han padahal kan dari ayam. Bintalo daripada ayam, kotoran daripada ayam. Cuma bila kotoran itu nafsu berarti, bilanya artinya baik daripada akal. Padahal dari ayam juga. Memang dari Allah Ta'ala juga. Nah, tapi mau pian sanggup menyutan sandal orang umpamanya. Menurang kada melihat. Ayo. Pasti melihat. Siapa yang melihat? Nang ambil itu pengorangnya melihat. Nah. Boleh aja menyuntan tapi bapak dah.
Ya, nambah padanya ini nangkang ale. Boleh itu. Nah jadi rasa-rasakan ale ilmu nih. Yang ada kau dikarasi, jadi mau ada dapat kayak Jepang sudah. Yang penting kelepas kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Sakaya apa umpamanya diberikan Allah Ta'ala cuma 50% pemahaman ikam, 60 kata kau dikarasi, maka itu sudah kan Bapak. Yang penting nang rukun Islamnya ini nah. Kan rukun Islam 5 lah. Nah, syahadat ya kita belajar ini kan syahadat nah duduknya di ilmu. Salat itu dah ini aja lah. Isa ampe. Kaina pulang subuh ampe. Zuhur ampe. Nah. Jadi pulang lalu puasa. Puasa itu pun kada hari-hari kita. Setahun sekali aja kita. Nah, zakat Bang, itu pun setahun sekali juga, tapi pun bagi yang sampai nisabnya juga. Haji Bang, seumur hidup sekali aja juga bagi yang mampu. Nah jadi kita menuntut ilmu marifat, setinggi-tingginya ilmu marifat kayak apapun, salat aja dimainkan. Ini akan disanggup pernya sambayang sunat, bawa marifat sunat, tapi di salat diambilnya. Itu ngarin salat artinya memakai waktu, pakai rukun. Ini ada salat daim karena salatnya ada 2. Salat artinya nang memakai rukun, nang memakai waktu, dan memakai tempat. Yang 5 waktu. Yang satu ini salat yang tidak memakai rukun, yang tidak memakai tempat, yang tidak memakai waktu, ya salat daimun. Jadi salat syariat 5 waktu. Salat hakikat nih nah. Salat daim. Jadi salat daim ini kada mengenal waktunya, terus-terusan daimun tuh terus-terusan. Kalau nya 5 waktu kan kada terus-terusan, gilanya zuhur setengah 1 ambilnya. Nah jadi yang tidak memakai waktu, yang tidak memakai tempat, nih nah. Bawa waktu lah, kada bawa waktu lah, jalan terus lah. Nah, kada memakai tempat kalau di mana kah tempat pian nah? Di kamar mandi kata tetap lah nah. Kalau nya nang 5 waktu itu memakai rukun, memakai tempat, memakai waktu. Lihat zuhur. Waktunya setengah 1, asar setengah 4, maghrib setengah 7, isya setengah 8, subuh jam 5. Nah itu memakai waktu, memakai tempat. Di mana? Di pasapan. Maulah sampai yang 5 waktu di kurungan ayam, rasa kada pantas. Nah itu. Nah jadi itu memakai waktu dan tempat. Yang pakai rukun, Allahu Akbar, rukuk, itidal, sujud, bangkitnya tuh rukun ngarannya. Tapi kalau salat daim tidak memakai rukun, tidak memakai tempat, tidak memakai waktu. Nah, salat harusnya. Nah, jadi ini perbedaan orang syariat orang hakikat. Kalau orang syariat orang ajan mahadengi inya. Ini kenya orang syariat. Jadi Allahu Akbar ya. Jadi orang ajan itu kan menghadangi kita lah, menghadangi kita nih. Lalu kita berwudu, lalu kita salat. Tapi kalau nya salat daim tadi, salat daim, inya nama menghadangi orang bang, nah dihadanginya lah. Ajan subuh belum lagi sudah dihadanginya nah. Coba kan pian kena menghadangi mati bener ya. Nah ini, itu bedanya lah. Makanya orang syariat dihadangi orang ajan. Kan ajan bedehlok lah, menghadangi orang ajan ini menghadanginya. Kalau nya orang hakikat menghadangi, ini belum lagi ajan ini sudah dihadanginya. Nah ini perbedaannya. Kalau orang syariat dihadangi oleh ajan. Tapi kalau orang hakikat, inya nama hadangi ajan belum lagi sudah salat. Nah paham lah. Nah itu yang namanya pada hakikatnya sebelum salat sudah salat. Ini sudah salat daim nah. Pian belum lagi salat subuh, tapi sudah salatnya. Itu nang orang yang rajin bersusurungan kayak bajar sebelum salat sudah salat itu. Amun sebelum makan sudah makan, belum dari tahu tetapi lapar parut. Coba pian bayangkan. Orang makanan, pian melihat pernya, sudah aja aku makan rasakan lapar juga lah. Nah, tapi kalau nya sebelum salat sudah salat di situ andaknya salat daimun. Nah, sudahlah. Sebelum salat subuh, pian sudah salat daim. Sebelum salat zuhur,
pian sudah salat daim. Sebelum pian salat asar sudah salat daim. Sebelum pian salat maghrib pian sudah salat daim. Sebelum pian salat isya sudah salat daim. Sebelum salat subuh sudah kita menghadangin. Salat daim tuh amun orang artinya garing di rumah sakit, kada kawa kana banyu, kada kawa bebangun, kada kawa kalau kita memakai rukun nggak kayak apa ya, mungkin kan pakai isyarat ya, kada kawa juga paksa salat daimna. Jadi pian meninggal hampir kita salat daim, umpamanya pian meninggal lah, nah sebelum meninggal pian berarti pian meninggal diakhiri dengan salat daim. Nah ini sebagai orang ma'rifat. Kalau misalnya 5 waktu kan kita memang kadang kala bebangun mencari banyu apa, nah, karena dalam keadaan bujur, dalam keadaan kada mampu lagi dipakainya salat daimnya. Meninggalnya berarti meninggal diakhiri dengan salat. Nah itu orang ma'rifat. Kalau orang syariat ya memang kada kawa. Jadi salat daim ini salat nang terus menerus, nang kada pernah berhenti, salat nang kada memakai waktu, kada nang memakai tempat. Nah jadi kalau orang artinya ini orang tuha, ada orang tuhana. Itu orang tuha sebenarnya, tuha. Nah jadi disinilah artinya kalau orang marifat itu meminandui nang hinak nang turun. Bila nyinya kembali meninggal berarti diakhiri dengan salat daimun. Ini hikmahnya orang mengetahui tentang sedih. Tapi ada juga kebanyakannya juga salat daim harus 5 waktunya parai. Aduh. Nah, jadi kada lengkap. Nah jadi disinilah kebanyakannya orang sudah memakai salat daim malas, beraja kuler. Nah jadi di sini 2. Jadi salat daim ini ganal. Kenapa? Jakanya kada ada salat daim ini pian kada kawa bejuhur. Nah, awal bejuhur pun kada ada lagi. Jakanya kada ada salat daim akhirnya kada ada salat asar. Jakanya kada salat daim ini kada ada salat maghrib kada kawa pian. Nah, jadi inilah pian tak pakai salat nang barukun dan salat yang tidak memakai rukun. Jadi di sini alladzina hum ala salatin daimun. Mereka lah orang yang selalu salat terus menerus, baik di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Kalau 5 waktu, memakai rukun, memakai tempat. Kalau yang salat daim ternaik, kada memakai waktu, kada memakai tempat, itulah salat nang seterusnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.